Akan duduk saudara, shalom. Saudara diberkati Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara dari firman Tuhan. Ya, dengan tema, saya diberi tema mandat dan kuasa, ya. Mandat dan kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apabila kita ini mendapatkan pesan terakhir gitu ya, dari orang tua kita, saudara, ataupun dari orang yang kita kasihi, itu pasti adalah kita harus memperhatikan pesan itu, saudara ya. Dan kita pasti akan tidak berani untuk melanggarnya. Betul saudara? Karena itu pesan terakhir saudara. Demikian pula sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan terakhir yang sangat penting kepada setiap murid-muridnya, termasuk saudara dan saya sebagai orang-orang percaya saudara, di mana pesan itu adalah berkaitan dengan kelangsungan misi Tuhan di dunia ini saudara, yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam misi Tuhan itu, saudara, Tuhan memberikan mandat, memberikan kuasa kepada setiap kita orang-orang percaya saudara, untuk kita melakukan misi Tuhan itu saudara, bekerja di ladang Tuhan. Amin saudara. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Saya percaya sebagai orang percaya saudara pasti sudah hafal firman ini. Tapi kita akan perhatikan kembali, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, di dalam memberikan amanat agungnya kepada kita saudara, di dalam memberikan mandat dan kuasa kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amanat agung adalah target dari amanat agung saudara, itu adalah membuat orang percaya kepada Kristus dan menjadikan mereka yang sudah percaya itu menjadi murid Kristus saudara. Jadi amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan itu bukan hanya sekedar kita memberitakan Injil saudara, dan membawa jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita juga punya tugas untuk membimbing, untuk membina, untuk mengajar mereka saudara, untuk mereka ini menjadi murid Kristus. Amin saudara. Jadi tidak hanya kita ini sekedar khotbah, sekedar memberitakan Injil, tapi kita punya tugas tanggung jawab juga untuk membimbing mereka. Amin saudara. Tuhan kan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata murid dalam bahasa Yunani adalah matetes saudara, yang artinya saudara adalah murid yang menimba ilmu ya, dan menerima pengajaran, dan tidak hanya sekedar belajar saudara, tetapi juga melatih diri mereka untuk apa? Mengikuti apa yang sudah dipelajarinya. Saudara, murid Kristus yang sejati itu tidak hanya memahami dan mengerti ajaran-ajaran Kristus saudara, tetapi mereka juga harus mengikuti keteladanan Kristus di dalam kehidupan kita saudara, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Saudara, itulah yang namanya murid, dan gereja adalah untuk melanjutkan misi Tuhan saudara, bagi keselamatan dunia ini. Karena dunia ini adalah ladang misi kita. Amin saudara, dunia ini ladang misi kita. Karena itu saudara, sebagai gereja Tuhan, kita harus melaksanakan amanat agung itu. Tuhan berkata, pergilah,
Jadikanlah semua bangsa itu muridku, kata Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pergilah, itu bukan berarti saudara artinya kita melakukan amanat agung ini. Kita semua harus pergi keluar kota, pergi keluar pulau, pergi keluar negeri. Saudara, tentunya kalau amanat agung seperti ini saudara, tidak semua kita bisa melakukannya. Karena tidak semua kita bisa pergi ke sana. Betul saudara? Tapi apa yang Tuhan katakan pergi, itu adalah saudara, kita harus beranjak keluar dari zona nyaman kita saudara. Untuk kita bergerak aktif, keluar menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, dimanapun kita berada, kita jangkau mereka bagi Kristus. Amin saudara. Di mana saudara ditempatkan Tuhan, saudara punya kesempatan untuk menjangkau mereka. Saudara, siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, saudara ditempatkan, saudara akan dipakai Tuhan untuk melaksanakan amanat agung ini. Kalau saudara bisa pergi keluar kota, keluar negeri, keluar pulau dan lain sebagainya, itu adalah kasih karunia saudara bisa pergi ke sana. Karena semua kita dalam melaksanakan amanat agung, kita semua masing-masing punya bagiannya. Amin saudara, kita punya bagian masing-masing di dalam kita ini mengerjakan misi daripada Tuhan ini. Misi dari Tuhan ini yang dikatakan di dalam amanat agung ini bukan tugas dari seorang pendeta, bukan tugas dari full timer saja. Bukan dari pendeta, bukan dari pengerja-pengerja Tuhan saja saudara. Tapi semua orang percaya. Kita diberi mandat dan kuasa untuk memberitakan Injil. Untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Amin saudara, semua orang percaya. Itu tugas kita saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kenapa kita ini harus memberitakan Injil. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di sini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa kita memberitakan Injil? Sebab hanya satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus itu yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti pujian tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin saudara. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan sebagai gereja Tuhan. Kita harus memberitakan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, kerinduan hati Tuhan yang utama itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa saudara. Oleh sebab itu saudara, Tuhan memberikan kita mandat dan kuasa untuk kita menjadi duta-duta kerajaan Allah saudara. Untuk kita ini melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita setelah kita diselamatkan Tuhan. Kita tidak hanya duduk diam di gereja menikmati berkat Tuhan. Tapi Tuhan punya tugas kepada kita semua saudara. Untuk kita melaksanakan amanat agung ini. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, surga itu bersuka cita. Itu bukan karena orang yang sakit disembuhkan. Itu bukan karena orang yang miskin jadi kaya. Tidak dikatakan demikian. Tetapi surga yang itu bersuka cita ketika orang berdosa itu bertobat saudara. Karena kita lihat, karena itu kita lihat dalam Lukas 15 ayat 7 dan 10.
Yesus berkata, aku berkata kepadamu akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat ini menunjukkan saudara betapa berharganya satu jiwa itu di mata Tuhan. Saudara, karena itu Tuhan memberikan kita tugas untuk kita menyelamatkan mereka saudara. Membawa mereka kepada Tuhan. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat kembali Matius 9 ayat 36. Firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, kata firman Tuhan. Mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, inilah hati Yesus. Waktu dia melihat orang banyak, dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena Tuhan melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Oleh sebab itu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Semua orang diselamatkan. Amin saudara. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Semua orang dibawa kepada Tuhan. Supaya mereka punya gembala seperti kita semua. Amin saudara, gembala agung kita saudara. Tetapi sayangnya saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Banyak sekali saudara. Karena apa? Mereka masih hidup bagi kepentingan dirinya sendiri. Mereka belum hidup bagi kepentingan Tuhan. Jadi mereka tidak fokus kepada panggilan Tuhan. Saudara, hanya fokus kepada dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan itu berkata demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena apa saudara? Tidak banyak orang Kristen yang meresponi panggilan Tuhan ini saudara. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak banyak. Karena ada banyak orang Kristen yang masih memikirkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau bekerja untuk tuaian itu? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita bekerja untuk Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara dan saya tidak akan dapat lagi bekerja. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi saudara. Kita semua tidak tahu umur kita berapa, batas waktunya saudara. Betul? Tidak ada yang tahu. Masih ada berapa sisa waktu kita ini untuk mempunyai kesempatan melaksanakan perintah Tuhan yang terakhir ini. Tidak banyak waktu kita saudara. Siapa yang tahu batas umur waktu kita? Tidak ada saudara ya. Kemarin saya mendengar berita ya. Bahwa ada seorang anak muda saudara. Sehat walafiat. Karena temannya cucu saya. Saudara, katanya
tiba-tiba mengeluh. Waktu itu orang tuanya pergi saudara ke Thailand, refreshing di sana. Karena berpikir semua keluarganya baik-baik saja, sehat-sehat saja termasuk anaknya yang ditinggalkan. Pula setelah mereka di sana orang tuanya mendengar kabar anaknya ini sakit, dengan tiba-tiba dibawa ke IGD meninggal saudara. Betapa syoknya, tidak ada gejala apa-apa saudara. Tiba-tiba meninggal. Saudara, waktu manusia terbatas. Amin saudara, waktu kita di dunia terbatas, kita tidak tahu kapan. Mungkin bisa malam nanti kita dipanggil Tuhan, gak ada yang tahu. Betul saudara, gak ada yang tahu. Karena itu saudara, firman Tuhan memperingatkan kita, menasehati kita. Selama masih ada kesempatan, selama hari masih siang, mari bekerja untuk Tuhan. Karena nanti akan tidak ada kesempatan lagi untuk kita bekerja untuk Tuhan saudara. Karena itu saudara, mari sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib saudara. Tuhan milih kita. Tuhan punya tujuan, dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini, mari kita belajar untuk kita peduli kepada jiwa-jiwa itu saudara. Kita mau punya hatinya Tuhan, untuk kita mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin di dalam keluarga kita. Masih adakah keluarga kita yang belum diselamatkan? Saudara, masih adakah suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, mertua kita, orang tua kita, saudara-saudara kandung kita? Masih adakah di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan? Saudara, mari, itu tugas kita semua untuk melaksanakan amanat agung. Kita menjangkau orang-orang yang belum terjangkau, untuk kita bawa kepada Tuhan di dalam keluarga terlebih dahulu. Kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Amin saudara, mari mulai hari ini, pagi ini, kita membuka mata kita, melihat sekeliling kita. Apakah ada di dalam keluarga kita terlebih dahulu yang belum diselamatkan? Saudara harus punya hati untuk keselamatan mereka saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak mau peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa itu? Karena mereka belum bisa menangkap hati Tuhan saudara. Belum bisa menangkap hati Tuhan. Mereka masih berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu supaya diberkati. Menjadi orang Kristen itu supaya aku yang miskin jadi kaya. Menjadi orang Kristen itu supaya aku disembuhkan. Dan ada banyak saudara, motivasi-motivasi yang belum benar di dalam kita mengikut Tuhan. Itu terjadi saudara. Karena itu ada banyak orang Kristen yang kecewa. Karena apa saudara? Mereka berpikir ikut Tuhan pasti enak. Ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti disembuhkan. Tapi apa yang jadi keinginan mereka tidak dituruti sama Tuhan, jadi kecewa saudara. Karena apa? Motivasinya belum benar. Waktu kita mengikut Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Tuhan punya tujuan. Supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib di antara kita. Amin saudara.
Soal penghidupan kita, saudara, Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Tidak usah khawatir dengan kehidupan kita. Dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Apa yang dikatakan, dia hanya memusingkan bagaimana menyenangkan komandannya. Demikian pula hidup kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Mari kita berpikir bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin saudara. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan hidup kita ini. Bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang egosentris saudara. Kita ini hanya memikirkan diri sendiri saja. Sampai kita tidak sadar, kita kehilangan banyak waktu untuk kita melaksanakan pesan Tuhan yang terakhir ini. Yaitu memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang hanya fokus kepada berkat dan berkat kepada Tuhan, dari Tuhan saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan sampaikan kepada kita, mari kita yang sudah diberi mandat dan kuasa Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan saudara. Jangan fokus hanya kepada berkat dan berkat. Dikatakan kita ini hanya mau haknya tetapi tidak mau kewajibannya saudara. Seringkali kan seperti itu ya, kita nuntut Tuhan hak kita. Supaya Tuhan memenuhi janjinya, menggenapi janjinya. Tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Saudara, seperti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini yang sering kali terjadi saudara. Ada banyak kita ini berseru-seru, Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, berkati saya. Tapi Tuhan berkata padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Pagi hari ini mari saudara, kita lakukan kewajiban kita untuk taat melakukan amanat agung yang menjadi perintah Tuhan yang terakhir bagi setiap kita. Amin saudara, supaya kelak waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita ini bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang egosentris saudara, yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Sebab orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya saudara. Hidupnya tidak lagi hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, tetapi kita fokus hanya kepada kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, orang Kristen yang sejati, dia akan taat kepada firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tadi yang saya katakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih ya, kita dipanggil Tuhan dari kegelapan, dibawa kepada Tuhan kepada terang ajaib, supaya kita punya tugas memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Itu artinya kita yang sudah diselamatkan saudara, kita mau bersaksi tentang Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin saudara, itu tugas kita saudara. Kita mau bersaksi. Contoh di dalam Markus 5 ayat 19 dan 20. Di mana saudara diceritakan di situ, di mana ada orang gila di Gerasa yang dilepaskan dari setan, dari belenggu setan yang banyak jumlahnya itu saudara. Setelah orang gila dari Gerasa itu dibebaskan oleh Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan, dia ingin mengikuti Yesus dimanapun Yesus berada.
Tetapi ternyata Tuhan itu meminta orang ini supaya pulang ke rumah. Untuk apa saudara? Menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya kepada semua orang yang ada di kampungnya. Kita baca ya saudara ayat ini. Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus dan atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, setelah orang gila ini dibebaskan dari belenggu setan yang membelenggu hidupnya, Tuhan berkata, pulang ke rumahmu, ke kampungmu, ceritakan semua kepada mereka apa yang sudah Tuhan perbuat atas dirimu. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita yang sudah dibebaskan Tuhan dari belenggu dosa, dipanggil ke gelap dari kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan, kita diselamatkan. Tuhan ingin kita bersaksi. Amin. Kita bersaksi saudara, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang kita beroleh kasihan. Kita beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Karena itu saudara punya tugas untuk menceritakan kepada orang lain. Jangan takut bersaksi. Karena apa? Tuhan berjanji menyertai kita. Bukan hanya berjanji menyertai kita, tetapi Dia juga berkata bahwa Dia akan memberikan kuasa kepada setiap kita, yaitu kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita menjadi saksinya, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita mandat dan kuasa untuk kita memberitakan Injil. Karena itu selama kita masih ada kesempatan, saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ada contoh lagi dalam Alkitab, di dalam Yohanes 4, yaitu wanita Samaria, saudara. Wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur, saudara. Perempuan ini, saudara, tidak mengalami mujizat secara jasmani, tetapi dia mengalami mujizat secara rohani, di mana dia mendapatkan kelegaan karena menerima kehidupan kekal setelah dia bertemu Tuhan Yesus di sumur, saudara. Wanita Samaria itu adalah wanita yang malu karena kehidupannya yang penuh dosa. Saudara baca di rumah ya, Yohanes 4 di situ, sehingga ia itu selalu mencari waktu yang sepi untuk ke sumur menimba air, saudara. Karena dia tidak mau bertemu dengan orang-orang karena dia malu, hidupnya penuh dosa, banyak suami, saudara. Tetapi pada waktu dia ini menimba sumur, ternyata Tuhan yang menemui dia, saudara. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Sang Masias yang memberikan air kehidupan di dalam hidupnya. Sehingga wanita ini, saudara, mengalami pembebasan, saudara. Hidupnya dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa ini. Sehingga dia ini, saudara, bersaksi kepada semua orang yang ada di kampungnya, saudara. Untuk dia memberitakan bahwa dia berjumpa dengan Mesias yang telah mengubah hidupnya, saudara, sehingga membuat orang-orang yang ada di kampungnya itu menjadi terheran, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya ayatnya Yohanes 4:39 dikatakan,
Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 41 sampai 42 dijelaskan dampak dari kesaksian perempuan Samaria ini berlipat ganda. Dikatakan dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Lewat kesaksian wanita Samaria ini saudara, ada banyak orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan. Karena mereka orang Samaria wanita ini bersaksi ya saudara tentang perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau wanita Samaria ini yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bersaksi, maka saudara kita pun yang sudah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan selama ini, sehingga kita percaya kepada dia, maka kita punya tugas untuk bersaksi. Amin saudara, untuk bersaksi selama kita ada kesempatan. Ceritakan tentang cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan tentu saja untuk sebagai saksi Tuhan, saudara, kita tidak hanya perkataan kita saja yang menyaksikan perbuatan Tuhan, tetapi juga hidup kita harus bisa menjadi saksi. Amin saudara, hidup kita ini harus bisa menjadi saksi, di mana kita ini harus menunjukkan kehidupan kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kita bisa bersaksi, saudara, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayat yang terakhir dikatakan Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama Yakobus 5 ayat 19 20. Kita baca bersama yuk. 1-3 ya. Yakobus 5 ayat 19 20. Sudah? Ya, kita baca 1-3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dikatakan kalau kita ini melihat ada orang yang hidupnya menyimpang dari kebenaran, dari firman Tuhan. Kalau kita ini bisa menasehati mereka, membuat mereka berbalik kepada Tuhan, membuat mereka bertobat, maka dikatakan bahwa kita akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, inilah tugas setiap kita. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Masih banyak ada di sekeliling kita, saudara, yang butuh nasihat kita. Amin. Masih ada banyak orang di sekeliling kita yang butuh doa kita. Masih ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang butuh kekuatan. Kita support dengan nasihat kita. Kita support dengan doa kita. Amin saudara. Mari kita belajar membuka mata hati kita.
melihat sekeliling kita. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya duduk diam di gereja tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara, keluar dari tempat ini, kita membuka mata kita, melihat siapa yang butuh kita jangkau untuk Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan peduli dengan jiwa-jiwa. Itulah sebabnya kita sebagai murid-murid Tuhan, kita juga harus punya hati terhadap jiwa-jiwa. Saudara, itulah kekristenan kita yang sejati. Gereja ada karena melanjutkan misi Tuhan, saudara, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya saudara, Tuhan yang sudah memberi kita mandat dan kuasa, kita akan menjadi saksi-saksinya saudara. Sebab firman Tuhan berkata kalau kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara adalah bintang-bintangnya Tuhan. Amin saudara. Karena itu mari kita tuntun mereka yang masih hidup di luar Tuhan. Untuk mereka hidup dalam kebenaran. Sebab itulah tugas kita semua. Tuhan Yesus berkati, mari kita. Tak ingin ku hidup bagi dunia.